Menurut Google, butuh 51 miliar rupiah untuk ngebayar Cristiano Ronaldo untuk ngeposting satu social media post gitu ya. Mega influencer di Indonesia pun juga nge-charge 200 sampai 300 juta untuk sekali postingan gitu ya. Angka yang begitu fantastis. Makanya nggak heran banyak generasi sekarang sebegitu pengen jadi influencer. Tapi sebenarnya gimana influencer marketing bekerja dalam mempengaruhi kebutuhan pembelian konsumen? Apa benar ini punya dampak apa enggak gitu ya? Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Sudah lebih dari 1 dekade ya, sosial media generasi kedua muncul, Instagram, sekarang mulai ada TikTok juga ya. Jadi Instagram itu kan didiriin tahun 2010 kalau nggak salah dan jadi cikal bakal influencer marketing. Walaupun kita dapat persaingan ketat dari TikTok gitu ya, tapi Instagram masih cukup berjaya ya. Tumbangnya berbagai macam traditional media yang dulu jadi andalan untuk menjangkau konsumen, juga nggak bisa lepas dari hadirnya influencer marketing. Suka nggak suka, mereka juga nawarin kemampuan untuk menjangkau audiens yang lebih luas, bahkan lebih dari itu. Bisa mempengaruhi lebih baik bahkan dari media massa. Nah, ada beberapa menarik dikutip dari Hyper Audit, gitu ya. Yang pertama, Hyper Auditor ini memproyeksi bahwa nilai pasar dari influencer marketing tahun 2024 akan jatuh di 19,8 miliar dolar. Yang tahun depan 2025 akan jadi 22,5 miliar dolar. Pertumbuhannya kalau nggak salah 12,6% per tahun. Nah, Indonesia jadi negara keempat dalam jumlah sponsor konten atau 4,3% di bawah Amerika, Brazil, dan India. Negara keenam dalam jumlah persentase influencer. Jadi menarik, sponsor kontennya 4,3%, tapi jumlah influencernya 3,3% di bawah Amerika, Brazil, India, Rusia, dan Irak gitu ya. Nah, Instagram ini masih mendominasi influencer marketing. 89% market share masih di sana. 45% usernya umur 25-34. Setengahnya Gen Z, setengahnya Gen Y. Nah, kategori paling populer untuk influencer itu lifestyle 13,7%, musik 9,8%, beauty 8,3%. Nah, kalau ngomongin komposisi influencer, terbanyak adalah nano influencer. 76,86% influencer itu nano kelasnya. Itu follower 1.000 sampai 10.000. Engagement rate-nya paling baik. Yang kedua adalah micro influencer dengan follower 10 sampai 50.000, itu komposisinya ada 10,23% ya. Baru sisanya yang atas-atas yang gede-gede. Nah, kalau dari sisi account menarik gitu. Cristiano Ronaldo punya 612 juta follower dengan engagement rate-nya 0,98%. Messi punya 498 juta walaupun pertumbuhannya cepat sekali ya, tapi engagement rate-nya 0,38%. Selena Gomez punya 428 juta dengan engagement rate lebih baik dari kedua pesepak bola tadi ya, 1,11%. Gimana dengan brand account? Yang paling menarik adalah Nike. Dia punya 306 juta followers dengan engagement rate 0,03%. Yang kedua Nat Geo, National Geographic dengan 283 followers, engagement rate-nya 0,02%. Nah, menarik adalah kalau kita lihat perbandingan antara branded atau brand account versus influencer. Engagement rate-nya jauh. Kalau branded itu 0,0 sekian. Kalau orang beneran, selebriti, dia atau influencer ya, dia 0, sampai 1, gitu. Jadi jauh banget gitu ya. Nah, brand paling aktif juga kita lihat menurut Hyper Auditor, paling aktif itu Zara, 331.000 mention dengan 95,4 ribu influencer yang menjangkau 560 juta orang. Terus habis itu harga per postnya juga macam-macam nih. Nah, ini menarik. Harga per post untuk kita bayar nano influencer rata-rata itu mulai dari $25. Kalau mikro rata-rata mulai dari $45, terus mid tier itu $160, terus habis itu mega itu makro itu 370 dan mega itu $1.210 gitu ya. Jadi Ronaldo itu kurang lebih dapat $3,23 juta per post. Messi itu $2,6 juta, Selena Gomez itu $2,55 juta per post. Nah, pertanyaan besarnya adalah kok bisa sih sebegini besarnya industri influencer marketing? Yang pertama, kita ngebaginya bisa jadi 3 grup. Yang pertama adalah alasan suprasional.
Ini bukan soal rasional atau tidak. Ini di tahap ini, influencer itu cuma fungsinya sebagai media untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Karena influencer juga diikutin banyak orang. Maka apapun yang mereka post akan menjangkau lebih banyak orang karena followersnya banyak. Persis kayak brand pasang iklan di media massa untuk dapat exposure lebih gitu ya. Nah yang kedua adalah kelompok yang rasional. Alasan rasional ini adalah ketika influence muncul, influence dari orang yang mengikuti karena pertimbangan rasional. Ini ada beberapa. Yang pertama adalah credibility. Contoh misalnya otomotif. Ada influencer namanya Fitra Eri. Di gadget ada Mas Deddy Irfan, di kesehatan ada Mas Adera ya. Mereka emang ngebangun reputasinya sebagai seseorang yang punya pengetahuan di bidang tersebut sehingga mudah sekali untuk kita memutuskan, oh saya mau dengerin dia deh gitu ya. Kalau kita nggak ngerti ya coba dengerin aja siapa yang ngerti kan gitu ya. Nah mereka bisa ada levelin dengan dua cara. Memang punya legitimasi formal entah sekolah atau bertahun-tahun mengedalamin ini, training dan sebagainya. Atau sekedar konsisten aja ngomongin ini gitu ya. Sehingga kebangun asosiasinya dari topiknya. Bukti bahwa kalau konsisten di satu bidang, setidaknya akan dikenal dan diasosiasikan dengan bidang itu. Lepas dari apakah dia punya legitimasi ilmiah apa enggak gitu ya. Selama bidangnya baru belum ada yang own, kita bisa own. Makanya bisa ada yang masih muda banget udah own something gitu ya, nggak sekolah. Kalau dibilang jam terbang, lulus kuliah juga baru 1-2 tahun. Tapi kok dia bisa jadi influencer marketers yang abis itu dia punya own satu subjek gitu ya. Nah itu dia. Setidaknya orang berpikir dia lebih ngerti dari saya walaupun dia lebih muda kan gitu ya. Nah yang kedua dari jalur rasional adalah representasi konsumen. Jadi influencer marketing ini kan nggak selalu bisa dibilang expert karena di kategori ini ya. Karena bidangnya bisa aja bukan bidang teknikal gitu. Tapi lebih karena dia merepresent selera saya gitu. Misalnya travel atau makanan atau beauty fashion gitu ya. Nggak bisa dibilang dia jago secara ilmiah karena bidangnya bukan hitam putih. Makanan enak dan nggak enak itu kan bukan hitam putih gitu ya. Tapi masalah selera. Maka mereka didengar karena juga udah ngebangun konsistensi untuk sesuatu yang ngewakili diri saya. Karena apa yang dia bilang oke, ternyata sejalan sama selera saya, maka kita pun ngedengerin mereka. Di satu sisi mirip ya, kayak grup credibility ya. Bedanya mereka lebih informal aja. Kalau yang credibility bukan sekedar selera, karena hitam putih benar salah. Kalau ini lebih ke selera. Gitu ya. Maka dari itu mereka biasanya main-main dengan persona. Misalnya kalau influencer travel, dia main persona. Oh saya khusus backpacker atau travel murah atau travel outdoor atau apapun itu, family with kids dan lain sebagainya. Kalau makanan, oh saya spesialis makanan sehat atau makanan murah atau lain sebagainya gitu, makanan pedas dan sebagainya. Nah influencer ini diterima karena jadi penyeimbang dari brand owner yang dianggap netral. Mereka dipercaya bisa netral, nggak asal kasih rekomendasi sesuai apa yang dimau. Walaupun kenyataannya selalu ada aja yang selalu membela yang bayar ya. Tapi in the long run ketika influencer membela yang bayar, bahkan ketika produknya sebenarnya nggak enak, maka reputasinya akan hancur. Dan ketika brand dianggap sebagai sosok yang nggak bisa dipercaya sepenuhnya, maka influencer jadi sosok yang bisa jadi penyimbang. Sama kayak kita percaya review orang lain, bahkan walaupun kita nggak kenal kalau kita lihat di marketplace ya. Nah kelompok ketiga adalah yang beyond rasional. Kelompok ketiga ini nggak berbicara sekedar rasional atau nggak rasional, tapi bahkan lebih dari itu. Sesuatu yang nggak bisa sekedar diperdebatkan secara rasional karena udah mulai ada heuristic bias di sana ya. Yang pertama adalah idol effect. Influencer jenis ini biasanya dijadikan idola, dan idola ini punya idol effect, kecenderungan kita untuk menirukan atau ngikutin rekomendasi idol. Kok bisa sih gitu ya, kita mau ngikutin rekomendasi orang yang kita idolakan. Ketika kita nyukain sesuatu, kita senang nginget-nginget apapun yang berhubungan dengannya. Ketika kita ngefans sama artis, kita suka dengerin lagunya, nonton filmnya, pakai barang yang dia pakai. Dengan gitu kita merasa dekat dengannya. Kita naksir orang, suka sama yang dia suka, lagu, baju, apapun. Kita bisa nginget-nginget dia, kan intinya gitu. Nah influencer juga sama, yang diharapkan adalah efek yang sama. Nurutin apa yang direkomendasiin influencer dengan membypass rasional. Makanya kategorinya beyond rasional. Nggak dipertanyain lagi kenapa, karena yang penting sama kayak idola. Dan kesempatan untuk brand untuk masuk tanpa dipertanyakan secara mendetail itu yang selalu dikejar-kejar gitu ya. Udah deh yang rekomendasiin idola kita kok, ikut aja deh. Atau bahkan omongan itu nggak pernah keluar, kayak dihipnotis saja gitu ya. Yang kedua dari kategori beyond rasional adalah halo effect. Ini adalah salah satu bentuk shortcut yang diambil oleh otak manusia. Ketika kita sebegitu mengidolakan seseorang yang hebat di satu bidang gitu ya, kita punya kecenderungan untuk mengextend positive perception kita tentang dia ke bidang yang lain yang sebenarnya nggak ada hubungannya dan bahkan bertolak belakang. Tapi otak kita kan malas, otak kita selalu pengen conserve energi, hemat energi, maka dari itu shortcut. Nggak ada database yang bikin kita bisa nilai sesuatu tanpa
harus repot-repot cari info detail, tapi tetap kita turutin gitu ya. Oh, brand ini dipakai sama idola kita nih, ya udah deh, merem aja deh. Dia kan sukses, jadi nggak mungkin rekomendasiin hal yang sembarangan, yang nggak bagus. Udah kita pakai aja, harusnya bagus gitu ya. Walaupun hal ini bisa terjadi di level influencer yang udah di level idola ya. Kalau belum sampai di level itu, akhirnya dampaknya jadi nggak terlalu besar gitu ya. Nah, yang terakhir yang juga kuat juga adalah social proof. Manusia itu kan makhluk sosial, bukan cuma sekedar suka bersosialisasi, tapi juga suka menggunakan lingkungan sosial sebagai pedoman. Orang lain pakai apa sih, bisa jadi referensi untuk saya, akhirnya gitu kan. Nah, ngapain coba-coba sendiri, ntar salah. Kan udah ada yang pakai duluan, termasuk si influencer. Dan semakin besar sosoknya, makin besar social cues-nya gitu ya. Nah, brand sering memanfaatkan hal ini dengan dua cara. Pertama adalah untuk ngebantu konsumen untuk memvalidate. Influencer sebagai sosok yang dilihat banyak orang dan diikuti banyak orang. Secara bawah sadar, ini kasih kesan kalau direkomendasiin dia, akan ngewakilin orang-orang yang nge-follow dia. Maka dari itu akan jadi petunjuk yang kuat untuk kita juga ikutan deh. Yuk, udah deh kita ikut rekomendasi dia aja. Yang kedua juga ini ngedorong orang untuk ngebangun FOMO, fear of missing out gitu ya. Influencer sebagai sosok yang punya influencer untuk bikin FOMO. Wah, kalau dia rekomendasiin akan banyak yang pakai nih. Masa iya saya ketinggalan? Ya udah deh yuk kita pakai aja ya. Jadi sebegitu dampaknya influencer marketing ke konsumen dan gimana caranya itu mempengaruhi. Perlu kita ngerti supaya kita juga bisa milih influencer yang tepat. Nah, seperti biasa ada kuis, pertanyaannya sebagai berikut. Berikut ini adalah hal-hal yang sejalan dengan penjelasan tentang influencer marketing. Kecuali A. Influencer dipercaya karena seleranya mempresentasikan selera banyak orang. B. Influencer diikuti karena idol effect, yaitu kecenderungan kita untuk mengikuti apa yang dilakukan idol. C. Influencer pada level tertentu memiliki halo effect, yaitu kecenderungan untuk dipercaya kemampuannya untuk sesuatu yang bahkan melebihi bidangnya. D. Influencer marketing mendorong terciptanya FOMO melalui kredibilitas yang telah dibangun bertahun-tahun. E. Influencer marketing dipercaya karena membangun social proof dari banyaknya orang yang memfollow dia. Dan pemenang dari episode kali ini seperti biasa bisa disaksikan di episode selanjutnya. Maka dari itu selalu saksikan Marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya gitu kan. Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.